Pungli di Bandara Soekarno-Hatta, semua pejabat imigrasi dicopot. Apa yang terjadi di balik laporan warga Cina? Pernah dengar soal pemerasan atau pungutan liar, pungli, yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta? Jika belum, mari simak cerita yang sedang jadi perhatian banyak orang. Kasus pemerasan yang melibatkan petugas imigrasi terhadap warga negara Cina ini nggak cuma bikin heboh di Indonesia, tapi juga sampai ke telinga Kedutaan Besar Cina di Jakarta. Kehebohan ini dimulai ketika ada laporan yang muncul ke permukaan mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Para petugas ini diduga meminta sejumlah uang kepada warga negara Cina yang baru saja tiba di Indonesia. Menurut laporan yang diterima, total uang yang dipungut mencapai sekitar Rp32.750.000 yang diserahkan oleh lebih dari 60 orang WNI Cina. Jumlah uang ini didapatkan melalui serangkaian transaksi yang terbilang mencurigakan. Para pelaku pun diduga melakukannya dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Setelah laporan tersebut mencuat, Kementerian Imigrasi Indonesia langsung bergerak cepat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa semua pejabat yang terlibat dalam kasus ini telah dicopot dari jabatannya. Langkah ini diambil setelah adanya data yang membuktikan bahwa pemerasan tersebut memang benar terjadi. Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai dengan kadar pertanggungjawaban, ujar Agus melalui pesan tertulis. Langkah cepat dari pihak imigrasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menanggapi kasus pungli, apalagi yang melibatkan pejabat negara. Keputusan untuk mencopot pejabat imigrasi Bandara Suta ini memang terbilang tegas. Kementerian Imigrasi juga memastikan bahwa mereka tidak akan mentolerir tindakan semacam itu, dan akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus ini semakin berkembang setelah pihak Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta mengeluarkan surat pada 21 Januari 2025. Dalam surat tersebut, Kedubes Cina menyatakan bahwa mereka telah berkoordinasi erat dengan kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta untuk mengatasi masalah ini. Mereka juga menambahkan bahwa setidaknya 44 kasus pemerasan telah berhasil diselesaikan, dengan uang yang dipungut tersebut dikembalikan kepada lebih dari 60 WNI Cina. Namun, meskipun ini sudah merupakan pencapaian positif, pihak Kedubes Cina merasa bahwa masalah ini tidak sepenuhnya selesai. Dalam surat yang sama, Kedubes Cina menyebutkan bahwa banyak warga negara Tiongkok lainnya yang juga menjadi korban pemerasan, namun tidak melaporkannya. Alasannya beragam, mulai dari jadwal yang ketat hingga rasa takut akan pembalasan di masa mendatang. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi pihak imigrasi Indonesia untuk semakin waspada dan lebih transparan dalam prosesnya. Kedubes Cina juga memberikan beberapa saran. Mereka meminta agar di Bandara Suta dipasang tanda yang bertuliskan, dilarang memberi tip, dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan yang jelas bagi para wisatawan agar tidak terjebak dalam praktik pungli ini. Pungutan liar di Indonesia, terutama yang melibatkan pejabat negara, memang bukan hal baru. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah bagaimana dugaan pemerasan tersebut melibatkan warga negara asing, yakni warga negara Cina. Sebelumnya, banyak orang mungkin hanya mendengar tentang praktik pungli yang biasa terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi kali ini yang menjadi korban adalah wisatawan internasional. Ternyata, hal ini bisa terjadi karena adanya peluang di sistem pemeriksaan imigrasi yang selama ini belum mendapatkan pengawasan yang cukup ketat. Banyaknya pejabat yang terlibat menunjukkan bahwa ini bukan masalah satu atau dua orang, tetapi sudah membudaya dalam beberapa waktu. Tentu saja, ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan sistem pengawasan di titik-titik vital seperti bandara internasional. Pengawasan yang ketat dan pemberian pendidikan yang baik kepada petugas akan sangat membantu mencegah terjadinya pungli atau pemerasan di masa depan. Kasus pungli yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta ini bisa jadi gambaran betapa besar dampak dari perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap citra negara. Dalam dunia yang serba terhubung seperti sekarang, isu-isu semacam ini mudah sekali tersebar ke luar negeri dan dapat mempengaruhi hubungan internasional. Namun, ada satu hal positif yang bisa kita lihat dari kasus ini, respons cepat dari pihak berwenang.
Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa mereka serius dalam memberantas pungli dan menjaga nama baik negara di mata internasional. Kedepannya, kita berharap pemerintah Indonesia bisa lebih memperketat pengawasan di setiap jalur imigrasi, tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga di seluruh Indonesia. Harus ada sistem yang transparan dan terintegrasi dengan baik agar tidak ada lagi kesempatan bagi oknum untuk menyalahgunakan posisi mereka. Selain itu, edukasi kepada petugas imigrasi mengenai kode etik dan pelayanan publik juga perlu diperkuat. Hal ini penting agar mereka dapat memahami betapa pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam menjalankan tugasnya. Kasus pungli di Bandara Soekarno-Hatta ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Tentu saja, kita berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Semoga ke depannya, pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, agar Indonesia semakin dihormati di mata dunia.